Pernahkah kau merasa dunia ini begitu bising, tapi hatimu justru sunyi? Pernahkah kau merasa memiliki segalanya, tapi tetap ada ruang kosong yang tak bisa diisi? Kita mencari makna dalam hidup, tapi semakin dalam menggali, semakin banyak yang terasa hampa. Semua ilmu telah kau pelajari, tetapi masih ada yang kurang. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Ilmu makrifat bukan sekadar pengetahuan. Ia bisa menjadi cahaya yang menerangi jalanmu, atau justru kabut yang menyesatkan langkahmu. Jika tak dipahami dengan hati yang bersih, ia bisa membuatmu semakin dekat dengannya, atau justru semakin jauh, tenggelam dalam keangkuhan yang tak kasat mata. Inilah perjalanan menyingkap hakikat, memahami manfaat dan mudarat ilmu makrifat. Sebuah perjalanan yang tak semua orang berani tempuh, tapi mereka yang menemukannya akan merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ini disusun secara turun-temurun. Ilmu marifat dan tauhid ini merupakan pemurnian dan penyegaran kembali ilmu tauhid dan marifat. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad tentang ilmu tingkat tinggi ini, ilmu makrifat dan tauhid ini. Ada dua hal yang wajib dipahami, yaitu mudarat dan manfaat. Segi mudaratnya ialah ada kalanya membawa orang menjadi sesat atau musyrik, dan ada kalanya membawa orang jadi apatis, mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai, dan secara mutlak memandang dunia ini sebagai tempat kotoran dan merusak, padahal dunia ini tempat beramal, bekerja dan berjuang untuk kebahagiaan umat manusia di dunia. Dan di akhirat, bisa terjadi hal-hal demikian itu apabila seseorang bertasawuf tanpa berakidah yang konsekuen dan bersyariah, dan tanpa tasawuf yang berasal dari tasawuf Islam yang murni. Dengan akidah yang hasil dari makrifat sebenarnya, itu kita pasti bisa merasakannya sendiri dengan khoti, karena mereka itu pasti mengenalnya dengan araf, tauhobi, birobi, sehingga betul-betul mempercayainya. Dengan syariah, kita dapat taat menuruti peraturan-peraturan agama. Dan dari ilmu marifat dan ilmu tauhidlah kita bisa merasakan dalam batin kita, mengenal Tuhan untuk siapa dipersembahkan amal ibadah kita, dan sebagai kontrol jiwa untuk khusyuk kepadanya. Segi manfaatnya ialah karena tauhid merupakan dasar pokok kekuatan batin, pembersih jiwa dari kemusyrikan dalam hati, dan penumpuk iman, penyubur amal saleh, semata-mata mencari keridhaan Allah, memperkuat daya juang dengan sifat yang bernilai tinggi, membina tata hidup dan kehidupan, terutama untuk membina mental pembangunan atas dasar-dasar tasawuf. Maka Islam akan lebih mampu membangun kemajuan dunia, dan terutama pada pembangunan nasional kita sekarang. Ini maka sesuai dengan tujuan channel Tilawah Semesta ini, menunjukkan pentingnya ilmu makrifat dan tauhid untuk menjadi referensi, acuan keilmuan yang lebih mendalam untuk umat Islam yang masih sama-sama membutuhkannya. Maka untuk itu saya sangat mengharapkan agar channel dan video ini dapat dicerna, diterima dan diteliti, dan harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan, karena channel Tilawah Semesta ini sangat mendalam sebagai bahan studi, di mana ilmu tauhid merupakan pusat keyakinan dalam hati. Karena umat Islam tanpa keyakinan itu nol besar. Selain daripada itu, ialah agar remaja kita dapat terisi jiwanya dengan ajaran tauhid dalam rangka membina mental agama Islam. Jangan goyah lagi, sehingga pembangunan kita jadi bersih dari hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semoga channel ini sesuai dengan tujuan kita semua, sesuai dengan agama Islam, dan bagi masyarakat bangsa Indonesia, semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sahabat tilawahku, saya di sini akan mencoba meneruskan pembahasan yang berjudul Ilmu Makrifat dan Tauhid. Ilmu makrifat tingkat tinggi. Sesuai dengan permintaan jemaah, sebenarnya jika bahasan ini dilanjutkan, ini pasti banyak sekali yang menyangkut kata-kata asroriyah, rahasia yang memang sedikitnya menyangkut pada keterangan yang bersifat asroriyah, seperti yang tercantum di dalam kitab Sirur, asror yang berbunyi, kufran, artinya sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan, adalah hukumnya kufur. Juga ada lagi keterangan yang berbunyi, man arafalahu kala lisanuhu, artinya barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka lipatkanlah lidahmu. Kitab Durun Nafis. Sahabat tilawahku, dengan dua keterangan ini kami merasa takut untuk kelanjutannya. Tapi setelah lama kami pikir, juga dalam hati merasa kasihan untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk masa depan semakin jauh dengan yang sebenarnya? Seperti di zaman sekarang yang bisa kita lihat bersama. Sudah jauh dengan aturan yang sebenarnya. Banyak orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua. Sudah kurang adil dengan sesama manusia. Nyawa orang sudah tidak ada harganya lagi. Pembunuhan di mana-mana, yang intinya sudah tidak merasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini, kami akan memberanikan diri di dalam channel Tilawah Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat tingkat tinggi, ilmu makrifat dan tauhid, karena kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang kalau tidak ada peringatan dari ulama-ulama sekarang. Dengan cara membeberkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, itu jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi daripada sekarang. Dan karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79, yang artinya sebagai berikut, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik kayak Anda yang sudah biasa Anda gunakan di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.